Jangan di sana dulu. Jangan di sana dulu. Kita selesaikan dulu yang tadi itu. Kita selesaikan dulu yang. Nah, soalnya yang kita sedang ini adalah ketika kalian berbicara tentang tulip, kalian tidak bisa memberikan bukti kesalahannya di mana. Nah, masalahnya di situ. Ketika Bapak bilang kita tidak bisa membuktikan itu benar atau tidak itu? Bisa salah atau tidak? Ketika Bapak bilang kami tidak bisa membuktikan, itu bisa salah atau tidak? Yang mana? Ketika Bapak bilang kami kesalahannya di mana dulu? Kesalahannya di mana dulu? Gitu loh maksud saya. Kan kita kembali ke logika pertama Bapak. Iya. Iya. Artinya ketika Bapak bilang kami iya, silakan. Ya, ketika Bapak bilang kami tidak bisa membuktikan tulip itu salah, itu pernyataan itu bisa salah atau tidak? Pernyataan itu bisa salah atau tidak, Pak? Sebenarnya sih apa sih? Pendapat Bapak bisa salah. Oke. Bisa salah. Pernyataan seseorang itu bisa salah. Kira-kira pernyataan Bapak bilang ketika Bapak menjawab bisa salah, itu bisa salah atau tidak? Ketika Bapak bilang kalian mengatakan loh, kalian pintar filsafat, tapi filsafat itu aja kalian tidak bisa memahami ini. Loh, ujung-ujungnya kan bisa salah semua toh. Akhirnya makanya kenapa saya bilang Protestantisme itu jangan lari-lari penjelasannya. Bang Markus, saya turun dulu. Iya. Saya turun dulu, ini macam-macam ininya. Oke, baik. Ya. Ya, baik Pak Christian ya. Sebentar naik lagi. Iya. Artinya sola scriptura itu bisa salah juga tidak? Berarti kamu belum paham ya, brother. Jadi begini. Lah, tadi katanya manusia bisa salah. Yang menggagas Luther ketika menggagas sola scriptura itu bisa salah tidak? Enggak, kamu kan tadi saya sudah berikan ayat tadi kan. Dalam 2 Timotius tadi 3:16 tadi mengatakan apa? Firman Tuhan. Iya, penafsiran Bapak terhadap ayat itu bisa salah atau bermanfaat untuk mengajar. Nah, itu sekarang kemudian poinnya di situ. Tafsiran itu bisa salah. Gitu loh. Tetapi loh, artinya kalau bisa salah ngapain diimanin? Bagaimana? Kalau bisa salah ngapain diimanin, Pak? Bisa salah. Oh, enggak bisa begitu. Makanya kan harus dicari kesalahannya. Apa kesalahannya? Lalu kemudian setelah dicari, ternyata kan itu relevan. Itu berkorelasi semua dengan ayat-ayat Alkitab yang mendukung. Menurut misalnya siapa? Tadi contoh nih, saya kasih tahu. Menurut contoh tadi. Iya. Begini, seperti tadi yang kamu angkat tadi total depravity. Contohnya ya. Jadi itu dari tulisan akronim TULIP itu ya. Yang pertama itu kan T, total depravity. Total depravity misalnya itu menggambarkan depravity, apa? Pak. Bahwa bukan depravity. Depravity. Ya, total depravity. Artinya menggambarkan bahwa seluruh manusia ini kan sudah mengalami kebejatan total. Kerusakan total. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatannya, ya, dalam hal kemudian segala sesuatu perbuatannya itu tidak memperkenankan Tuhan, ya, tidak lagi dengan baik, dengan benar memahami kebenaran. Itu kemudian total depravity itu. Artinya pikiran, perasaan, kehendak manusia itu sudah terkorupsi oleh dosa. Itu kemudian dikutip dalam, misalnya kan jelas banyak ayatnya itu. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Kecenderungan manusia itu hanya kejahatan semata-mata. Pikirannya, perasaannya. Misalnya juga ditegaskan dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 itu. Kecenderungan manusia itu hanya kejahatan, pikiran, perasaan, kehendaknya, kejahatan semata-mata. Karena itu, keselamatan itu tidak lagi menekankan kepada perbuatan. Karena semua manusia itu sudah
berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma pasal 3 ayat 10 itu. Jadi itu total Oke, boleh saya itu penjelasan sederhana di situ. Lalu kamu mengatakan bisa salah nggak? Nggak bisa salah karena Alkitab sudah Loh, memformulasikan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya kan sudah dijelaskan. Misalnya tadi yang saya kutip itu dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, atau Kejadian 8:21, atau Roma 3:10, atau juga Roma yang lain juga menggambarkan bahwa manusia itu sudah bejat total, sudah rusak total dalam hal ininya, perbuatannya yang memang tidak memungkinkan dia untuk berkenan kepada Allah. Karena itu keselamatan yang menekankan sola fide ini menekankan iman. Iman itu kemudian ada pembenaran Allah di dalamnya. Pembenaran Allah itulah yang memastikan kita ini mendapatkan kepastian, mendapatkan jaminan, mendapatkan janji-janji keselamatan itu digenapi di dalam kehidupan kita karena iman. Begitu loh. Iman itu dibenarkan. Jangan menekankan sola fide itu by faith alone. Hanya iman toh, nggak bisa. Kamu harus perluas penjelasannya. Iman itu kemudian adalah ada pekerjaan ilahi, pekerjaan Allah Tritunggal yang membenarkan orang berdosa, yang tidak lagi menilai, memperhitungkan keberdosaan kita, tetapi kita dianggap benar karena kita ini berdosa, tidak layak, tetapi di hadapan Dia kita disambut, kita diterima, kita diampuni, kita dipulihkan. Itu loh maksudnya. Jadi yang begini-begini kalian coba tenangkan diri, brother. Belajar, saya juga dulu nggak paham apa-apa, nggak ngerti. Tapi begitu kita rendahkan diri sebenarnya belajar, semua ternyata yang ditulis oleh Calvin, formulasi itu semua berkaitan dengan Alkitab semua kok. Begitu. Tapi loh. Ada mau ini batas, Paman, brother? Calvin itu bejat total tidak dia? Dalam dosa asal ya, bejat. Berarti teori dia itu tidak membawa kepada kebenaran toh? No, because dia juga adalah serupa dan sama kita juga, kita berdosa. Dia seorang yang dipakai Tuhan, yang kemudian dia bisa kasihkan suatu doktrinal pengajaran melalui tulip itu. Tetapi itu berdasarkan pembacaan yang total, kesimpulan yang total bahwa manusia ini nobody is right lagi, tidak ada yang benar lagi di hadapan Tuhan. Apakah Calvin total depravity? Ya. Apakah bapak-bapak gereja depravity total juga? Ya. Paus juga total depravity? Ya. Rasul-rasul juga total depravity? Ya. Kecuali kecuali Yesus, karena dia tidak memiliki hakikat dosa, natur keberdosaan tidak ada di dalam Kristus. Itu loh, paham? Nah, jadi ketika Calvin ini terkena total depravity, artinya pikiran dan kehendak dia itu menuju kepada bukan kepada kebenaran. Dia membaca Alkitab. Terus dia membuat teori itu, kenapa itu bisa menuju kepada kebenaran? Siapa tahu kan itu justru teori dia itu menuju kepada kebinasaan, kesalahan, bukan kebenaran. Dia kan total depravity juga. Iya, disebut total depravity ini kan penyebutan secara umum bahwa kondisi manusia ini memang sudah berdosa, gitu loh. Terkait tadi yang saya misalnya juga kalau merujuk ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kalau kamu makan buah ini maka kamu akan mati, kan dimulai dari Kejadian 2:17, lalu kemudian dijelaskan juga melalui Kejadian 3:15 dan lain-lain sampai Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Justru lebih jelas lagi di situ bahwa manusia ini kecenderungannya kejahatan semata-mata, pikirannya, perasaannya, kehendaknya sudah berdosa, total depravity ya, gitu loh. Apakah Calvin tidak menjadi bagian di dalamnya? Ya, dia manusia berdosa, tetapi Tuhan memakai dia, atau Tuhan memakai para orang hebat yang lainnya, kemudian ya mendirikan atau formulasikan suatu doktrinal, suatu teori-teori. Itu kan juga
teori itu kan bisa salah juga, bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Tapi silakan kamu sekarang, kalau kamu mau perbaiki total depravity itu di mana? Depravity itu di mana? Total ayat-ayatnya banyak kok. Itu belum saya ungkapkan nih, belum saya jelaskan banyak ayat. Itu masih di T, belum di U, unconditional election, belum di L, limited atonement dan lain-lain. Semua bisa dijelaskan. Nggak perlu Pak, cukup di total depravity aja. Itu seperti saya ngomong bilang semua orang dalam kembali ini salah. Nah, Bang termasuk Bang saya ini juga. tadi saya saya ini dulu ya. Ini tadi saya lanjutkan dulu ya. Yang tadi saya punya itu tadi kan kami kan sudah sepakat ya dengan yang dibilang oleh Bang Den tadi itu, bahwa kanon itu sudah tertutup. Iya toh, kanon itu sudah tertutup. Benar ya Dem ya? Benar ya Dem ya? Kayak Den, ya. benar ya? Oke, begini. Kamu tidak Kalau sudah bersemangat lagi, tertutup, dia. berarti tidak ada bersemangat tambahan. lagi, dia. Iya, tidak ada tambahan lagi ya. Sempat ngomong dari tadi, silakan. Iya, tidak ada tambahan lagi kan? Tidak ada tambahan lagi. Oke, benar. Pertanyaan saya begini. Yang menuliskan semua kitab suci itu Bapak ada nggak pekerjaan atau ada nggak perkataan Bapak-bapak gereja atau hanya para rasul itu? Nah, iya. Ketika jangan dijelaskan seperti itu. Saya hanya bertanya tentang ini. Itu termasuk bapak-bapak gereja yang ada dalam isi Alkitab itu, atau itu tulisan para rasul dan juga nanti di dalam perjanjian lama itu, termasuk perjanjian lama itu, atau ada tulisan-tulisan bapak-bapak gereja yang dimasukkan dalam? para rasul kan termasuk bapak-bapak gereja. Ya ampun. Mana sih? Ini sudah mulai loh Pak. Nah itu loh Pastor Adi sudah mulai ininya, makanya saya bilang gitu ya, di situnya misinya di situ soalnya. Ya itu makanya. Oke, jadi begini. Kenapa bapak-bapak rasul tidak disebut bapak-bapak gereja? Coba. Iya rasul itu ya rasul. Paman, Paman Christian, jelaskan era bapak-bapak apostolik dan era bapak-bapak gereja, Paman. Jelaskan, Paman. Oke, era bapak-bapak gereja itu disebut setelah pemeninggalan para rasul. Jadi kira-kira 1 Masehi itu para rasul itu sudah mati. Terakhir Yohanes yang dikasih Yesus itu pada tahun 95 Masehi segitu. Nah setelah itu era para bapak-bapak gereja, di mana nanti bapak-bapak gereja ini juga ada kedekatan mereka sebagai murid daripada para rasul itu. Nah jadi yang saya tahu dari semua para murid para rasul, ya kan, setelah kepeninggalan mereka tidak ada lagi tulisan-tulisan yang dianggap itu adalah sejajar dengan apa yang kita gunakan sekarang. Jadi itu beda antara bapak-bapak gereja dengan para rasul. Jadi dia punya tahap-tahapnya. Jadi jangan disamakan semua, jangan dipukul rata. Nah, makanya nanti disitulah kita baru membangun kerangka berpikirnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika bapak-bapak gereja itu membangun suatu doktrin misalnya tentang Tritunggal, pertanyaan saya, apakah mereka menggunakan sumber lain selain Alkitab? Tunggu dulu. Jangan lanjut dulu, saya bantah dulu pernyataan. Oke, silakan. Nah, di sini kan teman-teman sendiri yang bikin bikin pemecahan, bikin pemisahan antara bapak-bapak gereja dengan para rasul. Sedangkan gereja Yesus mendirikan jemaat, walaupun di situ ditaksirkan diterjemahkan jemaat ya, sebenarnya di situ yang benar itu eklesia itu gereja. Sedangkan Yesus mendirikan gereja di atas para rasul. Bagaimana
para rasul tidak dianggap sebagai bapak-bapak gereja. Sedangkan Yesus sendiri mendirikan jemaatnya di atas para rasul. Nah, begini. Halo, Paman Christian. Ya, Paman Christian ada gangguan. Silakan dulu, Bang. Silakan. Ya, enggak. Oke. Enggak, silakan dulu karena sudah gimana jawabannya itu. Kok gimana jawabannya? Begini, DN. Saya jelaskan biar paham saja, langsung saja ya. Jadi, era para rasul itu kemudian kan kita menemukan juga nanti ada orang-orang yang lain yang mengikuti rasul. Makanya nanti juga disebut era-era Bapak Apostolik ya. Artinya yang kemudian akhir dari abad pertama itu menjembatani di abad kedua ya. Lalu nanti menemukan murid dari Yohanes. Ya, murid dari Yohanes disebut nanti Polikarpus. Ya, lalu kemudian murid dari Petrus misalnya juga ada namanya Papias ya. Ya, kemudian juga murid dari Petrus ya, ada namanya Markus dan lain-lain. Nah, jadi era-era itu intinya yang memiliki legitimasi, yang memiliki suatu kebenaran absolut mutlak, yang menuliskan Alkitab itu adalah haruslah 12 rasul. Ya, haruslah 12 rasul yang kemudian mereka sudah menuliskan kitab Petrus oleh Petrus sendiri, kemudian Filipi, surat-surat yang lain oleh Rasul Paulus dan lain-lain. Nah, itu semua akan diselesai di abad pertama. Nah, abad pertama berarti lalu kemudian setelah abad kedua, abad ketiga, maka kalau ada kitab-kitab yang muncul itu tidak bisa lagi dikatakan itu kitab suci. Itu harus dianggap kitab bidat, kitab sesat. Jadi yang kita percaya ini adalah harus kitab suci yang ditulis oleh era para rasul itu sendiri. Nah, kan begitu. Lalu kemudian tidak bisa lagi bapak-bapak gereja itu yang menjembatani era bapak-bapak apostolik. Ya, tidak bisa mereka itu kemudian mengajarkan seperti tadi yang Paman Christian bilang. Bapak-bapak gereja itu mengajarkan dogma, mengajarkan pengajaran itu berdasarkan ilham atau penerangan iluminasi, hikmat yang diberikan ke atas mereka. Tetapi pengajaran mereka itu bisa salah, bisa diperbaiki, bisa dikoreksi. Tetapi firman Tuhan yang oleh para rasul ada namanya iluminasi maupun inspirasi. Nah, iluminasi diberikan kepada para rasul untuk menuliskan kitab. Tetapi inspirasi diberikan kepada para pembaca. Terbalik Om. Ya. Inspirasi diberikan kepada para rasul, para penulis Alkitab. Ya, kemudian iluminasi diberikan kepada para pembaca sehingga mengerti Alkitab. Nah, itu poinnya. Jadi pasca abad pertama selesai setelah penulisan para rasul ya, maka kebenaran itu harus bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Jadi bapak-bapak gereja harus bisa salah, kepausan harus bisa salah, magisterium harus bisa salah. Lalu tadi kamu kemudian bertanya, bukankah mereka juga diilhamkan oleh Roh Kudus? Bukankah mereka juga Roh Kudus memakai mereka untuk memformulasikan doktrinal? Tidak bisa. Dalam fungsi pengajaran, seperti yang tadi Paman Christian bilang, dalam pengajaran, dalam hal mereka menerangkan suatu doktrinal, ya silakan saja, itu adalah iluminasi dari atas. Tetapi kemudian apakah iluminasi itu bisa diverifikasi ya berdasarkan penjelasan firman Tuhan? Itu kan semua harus diuji oleh firman Tuhan. Kita kembali di ayat fundamental tadi, 2 Timotius 3:16, bahwa firman Tuhan adalah mampu meluruskan,
mampu mengoreksi, mampu memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Jadi itulah fundamentalnya sola scriptura itu di situ. Kemudian kepada poin yang mana lagi, Paman Christian, silakan. Saya begini. Tadi saya sudah sebenarnya meragukan DM terkait dengan ini karena nggak bisa dia membedakan antara apa itu para rasul, apa itu bapak-bapak gereja. Karena gini, kalau kita tidak bisa membedakan itu akan berbahaya untuk keotoritasan daripada kitab suci itu berbahaya sekali kalau itu disamakan. Nah, kemudian begini, akhirnya semuanya lanjutkan dibenarkan. aja. Akhirnya semua dibenarkan. Jadi itu masalahnya. Nah, jadi saya lanjutkan aja meskipun dia dalam hal ini masih dalam tahap ini, nggak apa-apa, saya juga nggak terlalu bermasalah. Jadi begini, DM, menurut Anda, ketika bapak-bapak gereja itu membangun sebuah doktrin Tritunggal, pertanyaan saya, sumber mereka itu dari mana? Itu dari mana? Apakah dari Alkitab? Apakah dari filsafat? Apakah dari tradisi? Atau apakah dari yang lain? Coba berikan saya ini pilihan daripada yang keempat ini. Tradisi, Alkitab, filsafat, apakah dari dongeng? Silakan. Dari mana, DM? Ketika gereja mendefinisikan Tritunggal itu, membuat doktrin Tritunggal. Bukan mendefinisikan, beda merumuskan. Membuat doktrin Tritunggal. Oke, membuatlah. Oke, membuat. Itu sumbernya dari magisterium, tradisi, dan kitab suci. Oke, magisterium itu oke. Di mana doktrin Tritunggal dibangun di atas magisterium dan tradisi? Tunjukkan saya di mana ininya. Ya, magisterium itu kan yang memutuskan Tritunggal itu sebagai dogma. Saya bukan begitu karena hasil pemikiran Tritunggal itu adalah hanya milik satu orang. Yang merumuskan istilah itu adalah Tertullianus. Paham ya? Meskipun ada konsep-konsepnya sebelumnya, tetapi istilah daripada Tritunggal itu nanti baru di abad kedua, itu maksud saya. Nah, yang saya maksudkan adalah ketika orang-orang ini merumuskan Tritunggal itu didasarkan dari data mana mereka ambil membangun sebuah doktrin itu. Tadi kamu katakan ada 3, Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Nah, pertanyaan saya di sini, di dua ini mana yang dari manakah dia ambil ini? Tradisi apa dan magisterium mana? Karena magisterium itu baru ada setelah ada doktrin Tritunggal. Loh, gimana nanti baru bisa ini? Dari mana dia bisa mengatakan ada magisterium? Coba buktikan kepada saya bahwa magisterium Katolik Roma sudah ada sebelum terumusnya ini yang namanya Tritunggal. Di mana itu? Oke, udah Pak. Silakan. Ya, tadi Bapak bilang Tritunggal itu dari Tertullianus ya. Walaupun dari Tertullianus, istilah sebelumnya sudah ada kok. Trias itu sudah ada ininya. Sebelum Tritunggal, ini sudah ada istilah Trias. Tritunggal itu maksud saya tadi itu. Silakan dulu magisteri. Silakan dulu memberikan data-data magisteriumnya dan tradisinya. Silakan dulu. Jangan dicari dulu yang lainnya. Magisterium misalnya dimulai dari mana? KGK berapa? Magisterium itu kan yang mengesahkan pemahaman Tritunggal itu. Harus diputuskan oleh magisterium. Magister yang digunakan itu magisterium siapa sih? Soalnya begini loh. Magisterium okumenis itu yang mana? Lo magisterium yang sekarang ini kan magisterium Katolik Roma, bukan magisterium, karena nanti kalau berbicara tentang magisterium sebelum adanya rumusan Tritunggal berarti itu kan masih umum.
masih tergabung di dalamnya yang namanya gereja ortodoks, ya kan, gereja barat dan gereja timur. Sebelum terpecahnya gereja itu ketika nanti di abad ke-11 itu. Nah, di bagian timur yang nanti yang kita kenal yang namanya Athanasius itu kan di mana magisteriumnya di situ? Magisterium apa yang dia gunakan di situ? Silakan. Yang namanya konsili, tiap kali keputusan konsili itu harus disetujui sama paus, sama magisterium. Ya ampun, pausmu tidak datang pada saat itu. Jangan dulu ini, nanti kena imbas lagi kamu kalau ini. Pausmu tidak ada, tidak pernah datang ketika konsili. Masalahnya kan kok disahkan oleh paus, apa maksudnya itu? Iya. Paus dari gini loh bro, istilah paus itu umum. Itu umum digunakan juga oleh orang-orang Kristen yang di bagian timur. Kamu itu kan di bagian barat. Oke toh? Lah, gini, paus itu jangan anggap bahwa itu hanya paus Roma. Kan aneh kalau gitu. Istilah paus itu umum, bisa dipakai oleh orang-orang gereja yang juga bagian timur. Jadi jangan di ini, coba ini KTFP tidak bawa. Saya mau tanya ke dia, benar nggak ada istilah-istilah itu? Jauh-jauh bro Christian, kamu udah pernah baca ini belum? Menurut kamu Tritunggal Tertulian benar nggak? Nih, pernah baca nggak? Tunggu dulu. Gak usah, kamu udah ngomong Tertulian kan? Kamu ngomong Tertulian kan? Ini kita bukan itu yang kan? Saya ini dulu. Iya, ini aku mau membuktikan argumennya dia. Turunkan dulu Bang. Pradepio dulu turunkan dulu. Enggak tahu dia ininya. Tertulian nih. Ini tertulian Iya, saya akan bahas itu ini nanti. Ini tertulian Pak Tritunggal nih. Menurut kamu benar gak? Iya, saya akan bahas itu nanti. Yang saya ya sedang makanya bahas dulu sama dibutuhkan ini. Konsili Nikea pada kala itu. Tunggu dulu Bang Ini Tritunggalnya Tertulian loh. Pradepio tunggu dulu. Yang kita bahas sekarang adalah kata iya, makanya kamu kan ngomongin Tritunggal ini Tritunggal Tertulian. Enggak usah jauh-jauh. Turunkan dulu, Bang. Kamu kamu turun saja. Kenapa? Turunkan dulu. Kenapa nih? Iya, kita sudah pernah ini diskusi dengan Anda. Maksud saya, kita selesaikan dulu yang satu ini. Tadi kan kita sedang membicarakan sumber doktrin Tritunggal yang dihasilkan oleh Tertullianus tadi itu. Terkait nanti salah benarnya Tertullianus itu nanti bisa kita diskusikan. Bukan itu yang kita ini. Dibuktikan dulu ininya. Sumber yang dia pakai untuk melandaskan suatu doktrin itu dari mana? Kitab suci, magisterium, tradisi suci, atau dongeng. Tadi kamu mengatakan itu ada 3. Tradisi suci sama magisterium dan kitab suci. Pertanyaan saya, sumber dari mana? Magisterium mana? Dan tradisi mana? Doktrin Tritunggal itu dilandaskan. Silakan. Kutip kata Santa Athanasius ya dalam epistola et Afros 369 Masehi. The Holy and Great Synod of Nicaea was not valid until it was confirmed by the Church of Rome. Athanasius itu dasarnya apa? Tunggu dulu, jangan kamu cepat-cepat. Saya paham maksudmu, cuman kita mau jawab, tunggu dulu. Loh, iya ini dari tadi kamu ngomong panjang lebar cuma terputar di situ doang. Giliran kita mau bicara kamu potong. Kamu kan lalu apa hubungannya magisterium? Tunggu dulu. Apa hubungannya? Iya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Giliran kita jawab kau gak kasih. Loh, apa sih? Itu S2 bodoh. Loh, masalahnya gini loh. Masalahnya itu yang pernyataan Athanasius itu magisterium atau tradisi. Itu yang saya tanya. Mana di antara kedua itu? Magisterium atau tradisi yang pernyataan yang kamu baca itu yang dikatakan oleh Athanasius itu. Coba. Oke. Supaya kamu paham saya runut ya. Ini karena kau tidak menemukan korelasi apa yang saya maksud toh. Apa korelasi lagi? Tergolong mana pernyataan Athanasius itu magisterium atau tradisi gitu loh. Yang saya maksud di situ.
Oke, jadi Gitu loh. waktu mereka berkonsili itu salah satu yang peserta konsili itu kan Santo Athanasius. Nah, apa kata Santo Athanasius yang adalah Ya peserta konsili itu? ampun. Iya, pernyataan yang Athanasius itu termasuk yang mana dia di situ, magisterium Tradisi. atau Dia ngomong magisterium tradisi dan Oke, tradisi. Iya. Oke, tradisi teman-teman ya. Oke, tradisi. Nah, coba Wah, dia baca apa yang magisterium dan dikatakan oleh tradisi dia. Iya. Loh, apa lagi? Dua-dua lagi nih. Dua-dua lagi pernyataan itu berarti dari Iya tradisi lah. dan magisterium, benar? Dia kan Oke. bapak apa juga, dia kan mengajar juga. Nah ini. Oke, berarti dua-dua ya? fakta- Dua-dua sumbernya ya? Dua-dua kita sumbernya lihat ya? fakta. Astaga, suara gede Loh, tapi otak begini kecil loh, bro. sama aja pak. Loh, Suara gede nggak otak usah, kecil. jangan seperti itu. Itu ad hominem namanya. Nggak usah kamu serang Lah, gitu-gitu. kamu Yang kamu saya aja nggak bisa kasih tanyakan, orang bernarasi. loh, kamu nggak bisa menentukan ininya dari mana sumber yang kamu nyatakan itu. Itu masalahnya. Ya, Itu nanti saya kasih magisterium. sumber. Nanti saya kasih sumber. Oke, silakan. Oke. Kita lihat dulu fakta historis Apa konsili sih Nikea. Oke, Oke. kita lihat dulu fakta Oke, historis. apa hubungannya dengan Kosilinjia? Ya ampun orang-orang ini kok gimana sih? Weh, Silakan, ini kan silakan, kita lagi silakan, bahas silakan. doktrin, Oke, doktrin silakan lah. tertunggal, bro. Silakan, Dogma silakan. tertunggal, bro. Silakan, Bodoh silakan. sekali kau kira tertunggal itu diputuskan dalam Udah. konsili apa? Jangan keluar kata-kata S2 kan bodoh. bukan Siapa main. namanya ini? Kamu udah tahu Iya, sorry, itu ya. sorry. Kamu nggak boleh begitulah. Tarik kembali Ya, kata-kata kamu. sorry. Nah, Ini sorry. jangan Boleh, jangan Bang. ini Bang, jangan di Bang Adi biarkan dia seperti itu karena kenapa? Kalau orang Katolik itu kalau sudah tutup kamera kehilangan moral mereka. Memang seperti itu mereka. Tidak perlu di ini, nggak usah nggak apa-apa. Memang seperti itu diskusinya mereka. Karena Iya. memang mereka sukanya ad hominem, ya memang gitu cara main mereka. Silakan lanjut, silakan lanjut. Iya. Saya ikhlas Kalau dengan orang- itu. Silakan. Kalau orang Katolik tutup kamera kehilangan moral, kalau orang Protestan buka mic kehilangan moral mereka dengan kehilangan akal. Ayo, ayo, silakan dilanjut. Dilihat dari Iya. ininya kok, dari kenyataannya, bukan dilihat dari omong kosong kita. Silakan, lanjut. Iya, oke. Kita lihat fakta historis Konsili Nikea I ya. Konsili Nikea I diadakan tahun berapa itu, Pak? 325. Tahun berapa itu, Pak? Ya, 325 Masehi itu untuk membahas apa itu, Pak? Kamu tanya lagi. 5 Masehi, jangan Kamu dikasih tahu, ini- jangan dikasih tahu. 5 Masehi malah ini. Jangan dikasih tahu dulu, jangan dikasih tahu. Biarkan dia. Loh, Biarkan loh. dia 5 Masehi. Apa 5 Masehi? 5 Masehi apa lagi yang kamu Siapa maksud bilang itu? 5 Masehi? Siapa bilang 5 Masehi? Lalu apa yang kamu? Apa? Lalu apa? Makanya saya tanya, Ayo, Konsili Nikea silakan, I silakan. itu diadakan tahun berapa, Pak? Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Silakan kamu kasih tahu kita. Kalau nggak tahu gimana silakan, kita bisa silakan. nyambung ini? Iya, Pantes silakan. ini Iya, nggak silakan, nyambung silakan. ini. Iya. Iya, silakan Ya, lah, silakan. bilang Silakan. dong, Bang DNM, Iya. kamu masih bodoh, tolong penjelasannya Bang Iya, DNM. coba dulu Athanasius itu dulu gimana kamu? Gimana Oke. tadi apa kata Athanasius? Oke, siap. Oke, jadi Konsili Nikea I itu diadakan tahun 325 Masehi oleh Kaisar Konstantinus untuk menyelesaikan kontroversi Arian. Oke. Paus pada saat itu paus siapa, Pak? Paus Silvester 1314 sampai 335 Masehi dia. Paus itu memang tidak hadir secara langsung tapi mengutus 2 presbiter atau 2 delegasi lah untuk menghadiri itu. Nah, dari hasil konsili itu menghasilkan apa, Pak, itu? Ya, Silakan apa yang kamu? Saya nggak tahu. Silakan. menghasilkan Tritunggal sekaligus syahadat Nikea atau nah, Menghasilkan Tritunggal ya, itu ya, menghasilkan Tritunggal teman-teman ya sama syahadat Nikea. Oke, terus oke. diingat. Oke. Diingat ya. Oke, siap. Oke, terus Memang Tritunggal itu baru dirumuskan pada saat itu. Kita tidak Oke, bisa. baru dirumuskan lagi. Oh, berarti di Konsili Nikea I itu baru dirumuskan istilah Tritunggal ya? Iya. Nah, Oh, makanya oke, terus, oke. bukti persekutuan Paus diperlukan, kita lihat
dalam konsili tidak dianggap mengikat sebelum konfirmasi Paus. Setelah konsili selesai, konsili dikirim ke Roma untuk persetujuan Paus Silvester. Para bapak gereja seperti Athanasius dan Santo Hilarius menyebutkan bahwa keputusan Nikea diteguhkan otoritas Roma. Apa kata siapa yang mengatakan itu? Ada bukti-bukti surahnya itu? Iya, cari aja di Santo Hilarius dalam Epistola et luar biasa. The Holy and Great Synod of Nicaea. Nicaea. Ini kenapa saya bilang ketika Protestan bukan murid itu kehilangan moral. Makanya kalau kita bilang mereka bodoh, sebenarnya ini. Nah, ini S2. Apalagi S2, ini? Lihat tingkah laku S2 kayak gini. Makanya diam dulu, biarkan saya menjelaskan. Coba dong, ayo lanjut aja. Jangan diturunkan. Kenapa diturunkan dia? Ayo dinaikkan dulu dia, jangan diturunkan. Boleh kita penjelasannya satu orang dengar, satu orang ini menjelaskan, jangan naikin dia dulu bang, jangan diturunkan dia, karena saya menarik yang dia sampaikan itu. Tritunggal dirumuskan di Konsili Nicea. Dia turun sendiri kayaknya itu. Dia turun sendiri. Soalnya sudah gagal semua yang ini. Nah ini ada Pradepio tadi, silakan dia itu masih dia up katanya. Silakan dia up dia dulu. Silakan. Saya diam ya, saya diam. Silakan selesaikan. Dia Santo Athanasius dalam Epistola et Avros 369 Masehi mengatakan the Holy and Great Synod of Nicaea was not valid until it was confirmed by the Church of Rome. Santo Hilarius dari Poitiers menegaskan bahwa Paus adalah fundamentum atau dasar kesatuan iman yang menjamin sahnya keputusan konsili. Dari itu tetap konsili itu harus hasilnya itu harus disetujui sama Paus. Itu kenapa magisterium itu juga berperan gitu. Ya contohnya Tertullian. Berarti yang mana yang disebut magisterium di situ dulu? Yang mana yang disebut? Tunggu dulu. Yang mana yang disebut magisterium di situ? S2 gini loh. Apa sih? S2 gini loh. Kok ditanya sih Ogo gimana sih? S2 gini loh. Jangan nyerang personal, jangan ekonominem, Dem. Iya. Ikuti alurnya. Jawab saja pertanyaannya. Iya. Ya. S2 kok gini? Yang saya tanya di mana bagian di situ disebut magisterium di konsili itu, bagian yang mana? Pernyataan yang mana yang bentuknya magisterium di dalam yang kamu nyatakan itu, supaya kita nanti bisa cross check gitu loh. Bener nggak itu magisterium? Saya nggak tahu, kamu mengerti nggak magisterium itu apa atau tidak? Silakan. Yang mana? Sudah Pak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, keputusan konsili itu disahkan oleh Uskup Roma itu tadi, Paus Roma. Berarti itu yang disebut magisterium. Iya. Berarti itu yang disebut magisterium. Oke. Yang disebut tradisi itu apa? Yang disebut tradisi itu dalam perumusan Tritunggal itu yang mana? Tadi ya keputusan Paus. Ajaran Lisa yang mana? Ajaran Lisa di dalam yang mana ajaran Lisa di dalam ajaran Tritunggal? Yang mana itu? Ya, yang ada dalam yang mana? Lah. Yang satu pribadi, yang mana? Satu substansi 3 pribadi itu. Oke, siapa dulu yang mengatakan demikian? Satu pribadi itu yang kamu maksudkan itu oleh Yesus atau para rasul, siapa? Di mana itu? Di mana terdapat itu? Satu pribadi. Satu pribadi, Pak. Yang kamu 3 pribadi satu hakikat itu di mana? Di dalam siapa yang pernah menyatakan itu oleh para rasul? Siapa? Di dalam tradisi suci itu. Ya, selama pengajaran konsep Tritunggal itu masih samar-samar diajarkan oleh para rasul. Masih samar-samar. Berarti tradisi itu samar-samar berarti. Tradisi itu berarti samar-samar. Mana cara jelasinnya nih? Loh, kamu kan yang menjelaskannya, ya kamu kan bilang bahwa
Tritunggal itu samar-samar, tetapi Tritunggal itu adalah tradisi. Lah berarti ajaran tradisi itu samar-samar dong kalau gitu. Ini apa sih? Coba saya cari ya. Ya cari dulu di Google dulu atau di AI lebih bagus itu. Nanti dikasih tahu apa itu samar-samar. Ada satu lagi nanti senjata pertanyaan yang ini yang memanggungkan sama saya karena kamu sudah terlanjur ngomong kan, kamu nggak bisa berkelik nanti dengan pertanyaan ini. Oke, Karena saya sudah tradisi ini. termasuk tradisi menjadi dasar Tritunggal itu salah satunya termasuk bersilaturahmi kuno pemilihan kepada Bapa Putra dan Roh Kudus sudah dipakai. Ya lelo ya. Oke, ya oke lah. Nah, pertanyaan saya, lebih duluan mana Athanasius dengan Tertullianus? Korelasinya Lebih apa? duluan mana? Loh. Lebih Katanya- duluan mana Athanasius dengan Tertullianus? Hubungannya apa? Athanasius tadi ngomong- Hubungannya begini. Tadi kamu mengatakan bahwa istilah Tritunggal itu baru dirumuskan di Konsili Nisea. Sedangkan yang kita pahami istilah Tritunggal itu digagas oleh seorang oleh seorang Tertullianus. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih duluan Tertullianus dengan Konsili Nisea 1? Yang nanti ada Athanasiusnya. Ayo, silakan. Tertullianus. Nah, kalau Tertullianus, kenapa kamu mengatakan tadi bahwa baru muncul ininya istilah Tritunggal di Nisea 1? Padahal kan Tertullianus awalnya istilah Tritunggal itu. Nah, apa sih pikiran kamu itu? Tapi tanpa otoritas gereja itu tidak akan disahkan. Tanpa otoritas. Loh. Apa tanpa otoritas? Menjawab. Silakan lah. Malah saya ngomong sama orang-orang Katolik ini nggak nyambung kalau asal ngomong aja. Seolah-olah Coba kasih. merumuskan itu sudah Tapi jabat ketiga. coba jangan ketawa, coba kasih argumen. Dengar dulu. Yang merumuskan Tritunggal itu Tertullianus, tapi yang pengesahannya itu pada Konsili Nisea itu yang mengesahkan yang diakui oleh gereja Katolik. Di mana ada istilah-istilah itu pengesahan itu aneh bang. Begini loh teman-teman, bagaimana dia mengesahkan padahal istilah itu belum. Tunggu dulu. Itu logikamu, itu logika falasi. Tunggu dulu, hei. Bagaimana seseorang mengesahkan suatu istilah padahal istilah itu belum ada? Kan aneh. Bukan seseorang, itu kumpulan orang yang mengikuti konsili. Yang namanya konsili bukan Dia orang bilang yang tadi, sebentar. Dia bilang tadi baru ada istilah Tritunggal itu dirumuskan di dalam Konsili Nisea, oke ya? Lah, katanya kemudian saya tanya lebih duluan mana Tertullianus daripada Konsili Nisea, katanya Tertullianus. Nah, kita tahu bahwa istilah Tritunggal itu dicetuskan oleh seorang Tertullianus. Kan begitu? Maka nggak aneh. Jadi gini, supaya Bapak jangan salah paham. Aduh, kok salah paham lagi. Bapak kan nggak bantah apa-apa, Bapak cuman ketawa-ketawa doang, entah argumen apa yang Bapak keluarin. Loh, soalnya begini teman, soalnya kamu Bapak aja jelasin. menjelaskan imanmu itu kamu tidak tahu. Kamu mengatakan sudah ada magisterium Katolik Roma di zaman abad keempat, ada tradisi suci yang remang-remang. Kan gitu, kan aneh semuanya. Jadi gimana lah kita ngomong seperti itu sama kalian. Lalu kamu bilang istilah Tritunggal baru ada di abad keempat, tetapi lebih duluan Tertullianus. Loh, kan gimana ini kok semuanya sejarahnya pada amburadul semuanya. Nah, jadi begitu. Lah, oke, naikkan lagi si Piong tadi itu yang pinter itu. Silakan si Piong naikkan dia supaya kita tahu juga bagaimana yang dia maksudkan ininya, ilmunya.
Karena yang pintar-pintar Itu- yang dinaikkan. Si Piong itu itu. salah penjelasan, itu salah penjelasan tadi. Memang yang merumuskan Tritunggal itu Tertullianus, tetapi Benar itu, benar. pada Konsili Itu Nicea itu menegaskan kembali tentang ajaran Oke, saya Trinitas. benar itu saya nggak ada masalah di situ. Bro Christian. Saya nggak ada masalah di situ. Oke, silakan digedein dia dulu. Gedein dulu. Kamu yakin Tertullian itu mirip dengan apa yang di Konsili Nikea? Loh, saya nggak mengatakan itu. Lo aja yang ini, yang Enggak kan? berpendapat Berarti enggak. seperti Berarti itu. enggak. Enggak apa iya nih? Kamu Iya apa enggak kegeeran. nih? Iya apa enggak? Loh, saya nggak tahu. Saya nggak Nggak tahu. Kamu tunjukkan kepada kita. Nggak tahu sejarah juga. Soalnya nggak tahu saya ya? tidak. Nggak tahu sejarah ya? Iya, saya nggak tahu sejarah. ya? Saya nggak tahu sejarah. Oh, nggak tahu sejarah. Iya, Oke. saya nggak tahu Oke, sejarah. udah saya jelasin. Ya, Udah saya silakan. jelasin. Benar ya? Ya, silakan, Benar ya? silakan. Benar ya? Silakan. Ketika Tertullian Ya, menjelaskan silakan. Allah Tritunggal, dia menggunakan filsafat Stoa sebetulnya, ya, menggunakan filsafat Stoa, ya. Itu Tertullian itu hanya dianggap sebagai sejarah, bukan tradisi. Karena Tertullian doang yang mencetuskan apa? Terminologinya aja yang kita pakai. Tapi pemahamannya tentang Tritunggal kita nggak Sebentar pernah. sebentar sebelum kamu lanjutkan. Oke. Kamu Katolik atau bukan? Katolik, jelas. Nah, temanmu tadi mengatakan bahwa Tritunggal itu dari tradisi suci. Sekarang kamu mengatakan Oh, bukan memang. dari tradisi Oh, memang. tapi dari filsafat. Memang, Hah? memang. Lo berarti salah Loh, temanmu memang tadi kan berarti. tradisi suci tertulisnya apa? Kepala Bapak Gereja itu Tunggu menjelaskan dulu. Tritunggal menggunakan Tunggu apa? dulu. Bukan filsafat. Tunggu Ayo. dulu. Kok tunggu Tadi dulu? yang Kok tunggu yang kamu dulu? katakan Kok tunggu dulu? Kok Loh, tunggu dulu? apa sih? Konsili Nikea itu Apa sih? menggunakan filsafat loh, bukan enggak? Saya Ini mentanya, ngomong apa? tadi temanmu berkata bahwa rumusan Tritunggal itu bukan dari filsafat, tetapi itu dari tradisi suci. Nah, sekarang kamu Memang mengatakan keduanya bermain. Jangan kamu kira tradisi suci bermain. tidak ada filsafat. Oh, kamu pikir ada? berarti bermain dengan tradisi remang-remang tadi. Remang-remang tadi bermain di situ. Remang-remang maksudnya apa remang-remang? Loh, kan temanmu tadi Makanya ini saya mengatakan. mau jelasin Tertullian boleh nggak? Dari tadi kamu nggak berani. Oke, silakan. Nggak berani, ayo. Loh, kok nggak berani sih? Apa sih? Nggak Silakan, benar, jelasin kamu kok Tertullian, nggak ayo. berani. Silakan kamu Oke. jelaskan. Oke ya. Gua ambil datanya dari Jelasan mana? dulu. Aku ambil dari Plato ya. Stanford Education, Stanford Encyclopedia of Philosophy, History of the Trinitarian Doctrine. Oke, sejarah tentang Allah Tritunggal ya. Ingat ya. Besarkan dia, Bang. Tritunggal. Besarkan Oke. dia, Bang. Besarkan dia. Oke ya. Pertama, kalau kita nyebut Tertullian, kita nggak pernah menganggap Tertullian itu sebagai yang benar, sama sekali nggak pernah. Karena kenapa? Tunjukkan data-datanya supaya kita bisa lihat ininya, data-datamu itu. Silakan. Kalau nggak valid nih, ini apa tulisannya? Nih, Jelaskan. Oke, jelaskan. valid nggak? Nggak valid nggak menurut kamu? Kalau nggak valid, ntar aku ganti. Valid Ya, nggak? saya tidak tahu. Saya ini belajar sama kamu. Oke, Stanford Silakan. menurut kamu valid nggak? Stanford menurut kamu valid nggak? Loh, saya tidak tahu. Saya belajar sama kamu. Iya, makanya saya Silakan tanya dulu. Stanford valid nggak? Kamu kan S2, harusnya tahu dong. Saya tidak tahu. Saya kan sudah bilang tidak tahu. Ya, apa Oh, saya? S2 nggak tahu. Silakan dulu. S2 nggak tahu Stanford. Yo, S2 tidak nggak tahu semuanya Stanford. S2 itu harus tahu. Tidak semuanya S2 itu S2 harus nggak tahu tahu dan tidak Stanford. semuanya. Iya, S2 nggak tahu nggak Stanford. tahu. Silakan Ya. dulu lah. Kita menghabiskan waktu hanya gara-gara Makanya itu aku loh. tanya, kamu menurut kamu valid nggak Turunkan Stanford aja, dulu? Bang. Turunkan aja, Langsung Bang. ke substansi. Loh, kok saya suruh turun? Langsung Saya baru mau substansi. jelaskan. Menurut kamu valid nggak? Ayo jelaskan. Ngapain? Saya sudah kan bilang. Ini. Saya nggak tahu. Tuh apa sih? Ya apa sih? Sudah gua bilang lo nggak tahu aku. Pio, Ya apa sih? ternyata begini saja. Maaf ya. Kamu nggak ada apa-apa. Kenapa sih sosokan naik tapi nggak mampu menjelaskan apapunnya? Pio, hanya masa mau tanya apa Naikkan aja lagi Pak. Nggak nama apa-apa. siapa yang naikin tadi itu? Apa yang turun? Iya. Dia Coba bilang tadi naikin lagi. filsafat di konsili Nikea tadi. Hebat ajarannya Katrok. Makanya saya menarik, Pak. Makanya saya nggak mau komen sekali karena kenapa? Karena dia mengatakan bahwa hasil konsili Nicea itu filsafat, berarti nanti bapak-bapak gerejanya
Kan aneh itu orang-orang itu. Makanya saya makanya saya biarkan Paman dia Christian. untuk ngomong aja. Ya, Ya. Paman Christian, bagaimana mereka mengatakan bahwa abad ketiga itu magisterium sudah ada? Bayangkan, Nah magisterium itu itu sudah ada, masalah. lalu kemudian seolah-olah magisterium itu yang memberikan suatu mandat kemudian untuk meneguhkan Kemudian apa yang disebutkan Meneguhkan. oleh Athanasius. makanya tadi saya tanya sama KTFP, nanti kasih kesempatan sama KTFP ya, biar itu dia yang menjawab karena dia ortodoks timur. Kan dia tahu pasti itu enggak mungkin. Naikkan Makanya lagi Padre saya Pio. pengen sekali. Oh, naik lagi dia. Kacau ini Katolik ini. Padre Pio. Dia naik lagi. Biarkan dia, jangan di ini ya, dibenarkan aja dia dulu, silakan. Biarkan dia presentasi Kenapa dulu. naik turun dah bro Christian? Kenapa dah? Padre Iya. Pio. Ya menurut kamu Silakan Stanford itu kamu. valid nggak? Nah, aku tanya Saya ulang. diam dulu Stanford ya, valid saya nggak? diam lah. Saya tidak tahu. Padre Kenapa Pio, tidak tahu? Saya harap Sebagai S2 Padre kredibilitas Pio. kamu kasih tahu dong, kasih unjuk. Menurut kamu Stanford itu pengecut benar nggak? kamu nih. Gitu Padre dulu. Pio. Kalau Padre Pio, jawab pengecut. aja deh, nggak usah putar-putar. Kamu Ini mau berikan Ini nggak diskusi, putar. mau kumur. Tidak usah Ini nggak kumur-kumur. kuis kamu di sini. Jawab Nggak usah aja, kuis-kuis kamu di terang-terangkan sini. aja. Kamu Nanti kita jawab. jelaskan posisi kamu, Nah. pandangan kamu. Silakan saya beri waktu kamu. Classical Nggak usah kuis-kuis Trinities. kamu nanya-nanya. Classical Trinitarian, Ya, ya dari gereja Katolik. Ayo. silakan. Ya udah saya udah jawab. Ayo silakan. Sekarang saya Silakan tanya, jelaskan. sekarang saya tanya, menurut kamu Jelaskan. Tadi kamu Apa yang mau tadi dijawab? Stanford itu katakan. sumber yang valid apa enggak? Banyak tanya. Tadi kamu bertanya-tanya. katakan Saya turun- filsafat. Ayo silakan dilanjut. Benar. Silakan dilanjut. Nih, Besarkan dia aku dulu, kasih besarkan unjuk dia dulu, silogismenya ya. Aku Besarkan kasih dia unjuk dulu. silogismenya bentar ya. Ya, Aku besarkan kasih- besarkan dia aja, dulu. Pak Di. Di mana tadi? Silakan aja Pak. Oke Besarkan dia. ya. Oke ya. Nih ya. Nih. Kita pakai bahasa Inggris aja ya. Types Silakan. of argument employed to show the full divinity of Christ and the Holy Spirit works as follows. S did action A, ya kan ya. For any X, if X does action A, X is fully defined. Therefore, S is fully defined. Ngerti nggak? S did an action for A, ya kan ya. For any X, if X does action A is fully defined, therefore S is fully defined. Diartikan Bang. Kami mohon maaf Ketika S Bang, kami melakukan nggak tahu aksi A. bahasa Inggris. Diterjemahkan Bang Ketika dengan X bahasa melakukan aksi Indonesia. A, Kami tidak tahu bahasa Inggris. untuk X, jika X melakukan aksi A, maka X juga adalah divine atau ilahi. divine. Nah, Penuh maka dari divine, itu ilahi, S ya. juga adalah ilahi. Therefore, Kenapa? Karena is S fully melakukan aksi divine. A, ya kan? Ya. Ini Tritunggal loh. Ini argumen Tritunggal loh. Filsafat loh Ulang lagi, sebetulnya coba. terjadi di situ. For any if X. Nih aku kasih unjuk aja. Ya. For Nah, any nih, biar X, aku gedein if bentar. X. Now, ini baru silogismenya. Nih, silakan dibaca kalau kamu mau. Apa hubungannya SD. dengan tadi loh yang kita bicarakan itu? Iya, Silakan ini kita dulu mau menjelaskan apa hubungannya full divinity, Iya. keilahian penuh Kristus dan Roh Kudus. Oke. Oke, terus? Ya, ini Tritunggal bukan? Enggak tahu kamu yang ini Tritunggal atau bukan itu? Oke, lanjut. Terangkan Kita aja sekarang deh. lanjut ke bawah ya. Kalau nggak mampu turun. Kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjut ke bawah. Pertama, ya, tadi aku mau menyangga satu hal ya. Kamu mau ngomong bahwa tadi ya pandangan Tritunggal Tertullian itu dipakai. Tritunggal nggak percaya Triune God. Dia nggak pernah percaya sama Triune God sama sekali. Tritunggal yang dia percaya Kali sebetulnya. bidat deh kalau bagi ortodok. Memang bidat. Bagi Katolik pun Kan bidat. kalian juga bidat kan? Emang bidat, emang Tertullian tuh bidat. KTFP sabar, bidat, makanya ya? makanya denger dulu. Kamu mau ad hominem. Ingat Bukan ya, Eminem. cara Tertullian Realitanya membahas dong. Dengar penjelasan satu. Kemakan lagi nih. Tertullian membahas ya, Ajaran cara bidat Tertullian yang membahas dipakai, Tritunggal untuk tadi ingat kan S tadi awal Bidat, mulanya siapa? yes, Allah dipakai, yes. Bapa kan, ya kan ya. Cocok. Allah Bapa ya, menurut Tertullian Allah Bapa mengeluarkan Sang Firman, tapi keilahian dari Sang Bapa dibagikan kepada Sang Firman, ya kan ya.
Nah, kemudian Sang Firman membagikan ilahiannya kepada Roh Kudus, ya kan ya. Ketiganya ini ilahi tetapi apa? Bukan triun, tapi trinitas. Ya, emanasi. Jadi dalam penciptaan keduniaan, pertama Bapa mengeluarkan Sang Firman, ya kan ya. Dari Sang Firman mengeluarkan Roh Kudus baru menciptakan kosmos. Ini berbanding terbalik dengan pandangan Tritunggal zaman sekarang yang modern ini. Kenapa dia bisa terpengaruh dengan pemikiran ini si Tertullian? Karena dia adalah orang stoik, bermain filsafat loh di sini. Ketika dia tulis bukunya Agens Praxean, dia menggunakan stoik, filsafat stoik, ya kan ya. Nah, Tertullian percaya ya kalau semua ya benda nyata adalah materi yang berasal dari Allah. Makanya dia bukan percaya tentang kreatio ex nihilo sebetulnya. Tidak. Dia percaya emanasi, bahwa kalau kosmos itu atau penciptaan dunia berasal dari Allah. Jadi ini bukan pandangan gereja sama sekali. Bukan pandangan gereja sama sekali. Saya tanya dulu. Makanya kedua. Sebelum dilanjut. Kenapa? Sebentar. Oke, saya tanya dulu sebelum dilanjut supaya nanti tidak panjang-panjang. Tunggu dulu, Bang. Saya lagi menjelaskan, saya lagi menjelaskan. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dari ortodoks yang lebih baru, Tertullian sekarang dipuji oleh Koper sebagai pelopor karena penggunaan istilahnya saja dan pandangannya. Bahkan Trinitas sendiri terdiri dari 3 pribadi yang substansi yang sama atau bersama, cuman itu aja yang dipakai. Selebihnya dia salah. Tunggu dulu. Menentangnya pandangan Tertullianus atau sepaham dengan Tertullianus? Loh, saya kan bilang bidat Tertullian. Saya bilang bidat kok. Oke, berarti sekarang jelaskan yang menurut kamu itu benar doktrin Tritunggalnya. Nah, itu kita tinggalkan ininya. Makanya. Menurut kamu silakan. Loh, kok makanya sih? Apaan? Menurut kamu yang benar itu yang mana? Tritunggal itu. Kita lihat dari sini lagi yang benarnya jelaskan ke kita. Harusnya. Loh, teman-teman, kamu jangan pintar untuk mengkritik ajaran orang padahal kamu nggak bisa menjelaskan tentang Tritunggalmu. Maksud saya, itu kan kamu menolak dia bidat. Nah, yang tidak pintar ini jelaskan kepada kita. Harusnya sang Putra dan Roh Kudus memiliki keilaian yang sama. Memiliki keilaian yang sama dengan sang Bapa, bukan dibagikan atau sebagian keilaiannya hilang gitu loh. Karena sang Bapa ya mengeluarkan Sang Firman itu memberikan keilahiannya, tetapi dalam pandangan aslinya Tritunggal ya tidak, karena dia adalah konsubstansialitas. Artinya apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki ilahi yang sama, bukan membagi-bagikan ilahinya seperti yang dipikiran Tertullian. Iya. Terus? Berarti Tritunggalmu seperti itu toh? Siapa yang menyatakan Tritunggal Tertullian salah, itu menurut siapa? Loh, enggak, pertanyaan saya berarti cuman itu toh Tritunggalmu, bahwa Yesus Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu. Loh iya toh Tritunggal kan? Ya udah, dalam arti hakikat kan. Lah menurut kamu sekarang yang benar itu yang mana? Yang benar itu apa? Ini ngaku iman Nikea lah. Ya apa? Di iman Nikea itu apa? Kamu bukan percaya iman Nikea juga. Loh, makanya kan tadi saya sudah jelaskan yang di iman Nikea itu apa. Nih, makanya saya jelasin. Kamu makanya dengar. Kamu jangan nggak dengar. Kamu S2 loh, ini didengar ya. Iya. Makanya ini kan dalam Tertullian kan dibilang membagikan keilahian kan, betul? Tidak membagikan keilahian. Dari mana kamu bilang itu? Loh, itu kan kamu bilang tadi itu kan Tertullianus. Memang, makanya dalam Tertullian sih kan membagikan keilahian. Nah, yang dalam saya tanya, bro. Dengar. Yang saya tanya ini itu saya mau jelasin, yang dari benar tadi itu boleh jelasin. apa? Yang benar itu apa? Yang benar adalah Sang Putra dan Roh Kudus tidak membagikan keilahiannya dalam maksud begitu, tidak. Tetapi istilahnya apa? Udah. Oh berarti cara menjelaskannya
Berarti cara menjelaskan Jadi, berarti kamu mau main apa alat sih? Tritunggal. Kamu Tunggu dulu. Ayolah, kamu Mau main sekarang apa sih? menjelaskan alat Tritunggal kamu coba dari mana? Yang Ayo. saya tanya, lalu rumusan yang benar itu yang mana? Udah saya jelasin homoiousios tadi, udah saya jelasin. Berarti rumusan kamu itu adalah Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak membagi-bagikan ilahi begitu. Allah Roh Kudus itu yang kamu maksudkan. Ya, harusnya Itu mau nggak Tritunggal membagi itu yang kamu ilahnya, maksudkan. kalau membagikannya kenapa dia bisa dalam satu substansi? Lah, iya berarti yang bagusnya kalau tidak membagi-bagikan lalu apa? Apa istilahnya kalau tidak membagi-bagikan? Homoiousios. Yang bagusnya Homoiousios. apa itu? Homosis itu apa? Ah, itu apa itu? Homosis itu Pakai apa? Latin dong. Seperti apa? Pakai Latin dong. Nggak usah bawa-bawa dari ortodok kami lah. Yunani. Baru kemarin Iya, sore ayo, aja ayo. ortodoknya Iya, pindah kemarin. homoiousios kok. Iya, yang mana? Homosis itu seperti apa? Gimana rumusan homosis Saya itu? jelasin yang Gimana tadi saya seperti apa? jelasin itu homoiousios. Kena kau. Ditanya tuh homosis itu Iya, apa? menurut Mampu itu kan tadi. tahu nggak? Apa arti homosios? Nggak tahu. Pak Adi, Substansi yang sama. ini nggak Itu lanjut nggak diskusinya, tahu. dia nggak mampu Homosios jawab itu Pak. sama. Mending turun Homosios artinya substansi. Itu punya reform Aku itu. rekam. Itu Ini aku punya rekam reform, ya. bukan punya Katolik Ini aku itu. rekam. Mau kok dia sama. Ini aku rekam. Ternyata dia tidak tahu arti homosios. Ternyata dia nggak tahu Pak. Udah dah, Homosis itu apa itu? nggak tahu dia Bang. Ya, homosis itu apa? Hah? Apa homosis itu? Kita nggak tahu ini. Ya gimana sih? Tadi homo itu sama. Iousios substansi yang sama. Nah, udah. Oh, Salah. substansi yang sama. Udahlah, aku yang malu nih Pak Markus. Maaf ya, aku yang malu Pak. Homosios itu Ya. substansi yang Bang sama. Kris, Bang Kris, Makanya. aku di bawah aja lah Bang. Sama nih, di dalam Bang satu Kris, substansi. aku Iya, di bawah oke, aja lah ya Bang. Aku Oke, permisi Bang, Bang, oke, nggak Bang. imbang nih Di sini pertemuan. nih. Padahal aku udah Oke, buka Di laptop loh sini, Bang. nih aku ada nih Iya, tulisannya. aku udah buka laptop lah padahal ini. Di sini. Berarti Ya kan? Bang ini Bang Adi turunkan Saya kasih Bang Pio. unjuk nih kata-kata Bang ini. Pio. Turunkan Bang Pio, Di Bang. sini. Itu menyesatkan orang di bawah itu. Di Itu dalam 93 orang substansi itu. nih, di sini nih. Turunkan dia dulu. Padahal Bang. Bang Pio diturunkan. Father Aku and the mau Son, nge-share ya data Bapa dan loh tadi, Putra, Pak. Tapi di salah dalam satu dijawabnya. substansi Buang-buang, homoiousios. mau buang-buang waktu gua aja. Homoiousios. Nah iya makanya. Itu nggak Permisi ya, Bang boleh. Kris. Itu di bawah. Aku di bawah aja lah, Bang. Oke, terima kasih Bang Kupikir KTP. imbang, Bang. Iya. Kupikir imbang. Ternyata omong kosong. Iya masa dia homosios seperti itu yo. Ya kalau gitu orang di bawah itu mendengarkan kamu mendengarkan dan menghafal secara mentah-mentah itu ya kasihan mereka di bawah. Aduh kalian ini. Wah, itu sangat-sangat apa ya? Tidak mewakili ya penjelasannya. Nah, seolah-olah jadinya kan anak itu bukan merupakan pribadi yang memiliki kuasa juga, tetapi harus dari Nah Bapa. itu masalahnya. Ya kan? Ya itu. Iya, makanya bahaya sekali. dia membuat aneh-aneh. Ya. Dia membuat karena dia belum pelajari apa itu namanya perihoresis yang dari doktrin yang dikembangkan oleh dari Yohanes ini dari Damaskus itu. Jadi mereka ini sebenarnya masih labil dalam hal untuk menyatakan suatu ini. Jadi mereka terlalu terburu-buru. Homosis aja dia nggak paham. Yo gimana kita ini? Ini loh. Nah, Homosis tapi aja menyerang nggak pribadi luar biasa mereka menyerang pribadi orang. Kan aneh gitu loh. Iya. Iya. Itu penjelasan mereka tuh ngawur loh. Meniadakan Nah, iya makanya Bang. anak, meniadakan sang anak itu adalah pribadi yang yang berbeda tetapi memiliki kuasa yang sama-sama kekal dengan sang Bapa. Dengan sang Bapa itu pasti itu akan Ya. hilang itu kalau dia menyatakan seperti tadi itu akan menghilangkan itu. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka katakan itu mereka nggak tahu. Ya ampun kasihan orang-orang ini. Aduh. Nah itu dia. Jadi silakan belajar lagi, Bang Pio, belajar lagi, cari buku-buku
aku ini ya. Cari betul-betul. Ya ampun, Jangan asal-asal harus saja. betul-betul belajar. Orang kita belajar banyak-banyak, ya kalian hanya comberan aja ngomongnya. Waduh, gila. Kita ini bukan main-main di media sosial ini. Ini pertaruhannya adalah jemaat. Di mana jemaat itu maunya itu dia harus paham yang benar. Kita itu bukan menunjukkan kehebatan bahwa saya ini bisa mengatakan ini, apa sih ininya, untungnya. Pertimbangkan dulu apa yang kamu katakan itu bertolak belakang enggak, menjatuhkan doktrin enggak. Itu sebenarnya itu yang paling penting. Seorang akademisi itu di situ, bukan lebih cepat ngomong daripada ininya. Itu yang ini. Kita ini kok gimana sih? Kalau saya juga memposisikan diriku seperti kalian, masalah. Silakan Bang, silakan Bang. Kita baca 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ya Bang ya. 1 Korintus 8 ayat Ya, yang silakan. ke-6. Bagi kita hanya ada satu Nanti juga Allah, yaitu Bapa. Nanti juga Yudas Bang, Ya. nanti juga Yudas nanti juga. Ada di Yudas juga. Silakan dulu baca yang 1 Korintus dulu. Oke. Ya, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini kan dua pribadi di sini, Bang. Ya, ada pribadi Bapa, Benar. ada Dua pribadi, ada pribadi anak. Ya, artinya kedua pribadi ini adalah memiliki kuasa dan otoritas yang sama-sama kekal. Ya, bagaimana mungkin kalau Bapa itu yang kemudian menurunkan pribadi yang lain, yaitu kepada sang anak, yang kemudian harus dipahami. Ingat bahwa logos di dalam kekekalan itu kan memang sudah ada pribadi yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, kan begitu ya Pak ya, kalau merujuk kepada pandangan Chalcedon itu kan, pandangan Chalcedon. Iya, benar. Tidak terbagi, tidak terpisahkan, tidak tercerai-beraikan. Tercampur. Dia harus Tidak tercampur. Iya, kan begitu. Ya, tetapi penjelasan beliau tadi itu, aduh, betul. ngambang dan Mumet kita. Ya iya, mumet kita. Jadi saya Iya. justru gini loh. Kalau memang Tertullianus salah, saya setuju, kita salah karena ini. Lalu pertanyaan saya, yang benar itu yang mana? Yang benar itu yang mana? Nah, kalaupun kita tahu bahwa di Konsili Nisea pernah dirumuskan bagaimana cara melawan Arius pada saat itu, hanya perbedaan di dalam I-nya saja, ya kan? Lalu makna di balik itu apa? Yang mereka sedang perbincangkan itu apa? Lah, apa tadi yang dia bilang? Kan aneh. Kan gitu maksud saya. Jadi gini loh. Sebenarnya tidak terlalu sulit ketika kita membaca baik-baik itu yang namanya doktrin-doktrin kekristenan itu, karena sudah ada penjelasannya. Jadi kita tinggal membacanya, merenungkannya, dan kita mencoba untuk menformulasikan yang kita baca itu dalam bahasa yang sekarang, supaya kita ini ketika didengarkan oleh umat siapa saja, yang penting kan orang Kristen dan juga orang lain, itu tidak berbeda-beda cara untuk ininya. Memang mungkin bahasanya beda, kita memberikan ininya penekanan-penekanan, tetapi dasar untuk menyatakan tiga pribadi satu hakikat itu tentu harus kita tahu, menguasai. Jangan sampai nanti kamu tiba-tiba merendahkan anak itu dan memisahkan pribadi anak itu dari Allah Bapa. Jadi artinya mereka itu nanti jadi
satu kesatuan, jadi nanti jadi ini, jadi triteisme jadinya. Jadi pernah terpisah sebelumnya, makanya dia satu kesatuan. Kan aneh. Kan jadinya begitu. Kalian pikir kita itu enggak sampai diskusinya di situ, tak? Kita sudah apa ya? Sudah sampai pada tingkat kesulitan itu. Bahkan tingkat kesulitan penggunaan bahasa pun kita sudah sampai. Misalnya, apa bedanya dengan pribadi dengan individu? Loh, banyak orang pun yang tidak tahu itu. Banyak orang yang tidak tahu itu. Makanya, silakan Bang. Ini ya, misalnya dari Athanasius, sebagaimana kebiasaannya, Athanasius membela Konsili Nisea, ya, menurutnya ungkapan dari esensi ousia Bapa dalam Credo Konsili, ya, disisipkan untuk membedakan secara jelas anak dari, ya, ciptaan, ya, dari ciptaan, hanya firman yang berasal dari keberadaan Bapa, dan secara, ya, tegas bukanlah sebuah ciptaan, ya. Ya, anak adalah konsubstansial atau bersubstansi dengan Bapa. Ya, eksis dalam arti dalam hakikatnya, ya, eksis dari keberadaan Bapa. Apapun yang Bapa, ya, miliki, anak miliki. Apapun yang Bapa miliki, anak miliki. Ya, frasa ini lebih dari homoousios, ya, menonjol dari tulisan Athanasius, ya, homoousios, ya. Jadi lebih daripada itu, bahkan tadi dia memberikan satu pernyataan yang tidak sesuai dengan homoousios itu sebenarnya. Jadi mereka ini sebenarnya masih tingkat rendah untuk memahami kata itu pun masih belum ini matang. Jadi jangan diajari kalau belum ini, orang kita ini gimana sih? Aduh. Jadi begitu ya. Jadi saya sih ya Belajar orangnya lagi, Padre, belajar lagi, Padre. Iya. Si Padre itu belajar lagi. Kita ini harus banyak belajar dulu sebelum kita Betul. menyerang orang itu tidak baik. Saya di sini loh, bukan untuk menyerang kalian loh, tetapi meluruskan. Kalau kalian menjelaskan dengan baik, ya berarti puji Tuhan toh. Benar ya enggak, Pak Markus? Puji Tuhan kan kalau menjelaskan dengan baik. Yang kita tolak-tolak di sini adalah mempertanyakan sesuatu yang dimana tidak terdapat di dalam Alkitab. Misalnya ya, kenapa selalu saya membahas tentang kekatolikan terkait dengan patung, terkait dengan pemujaan kepada Maria, terkait dengan pemujaan kepada patung-patung. Itu adalah suatu pandangan yang di luar daripada iman kekristenan. Dan itu dulu kan sudah disetujui, sudah pernah diterima oleh beberapa kritikan dari Martin Luther. Nah sekarang dibangkitkan lagi. Bahkan saya sudah pernah kan saya katakan ada satu buku yang mengatakan bahwa dahulu pada abad-abad 12 pernah Maria itu orang-orang awam melakukan pemujaan yang lebih tertinggi daripada anaknya Yesus. Ada bukunya itu, orang Katolik sendiri yang mengatakan. Maka sebenarnya hal yang kita lakukan sekarang adalah upaya-upaya melepaskan orang-orang, khususnya orang-orang Katolik yang awam itu melakukan yang namanya sujud di hadapan patung yang secara berlebihan. Kan begitu. Di Indonesia ini kan begini, kita kan layaklah mempertanyakan kalau mereka mengatakan bahwa kita ini tidak menghargai Maria. Nah, pertanyaan kita kan begini, apa fungsinya, apa manfaatnya patung-patung itu? Misalnya kemarin kalau kita sudah bahas itu tentang mencium patung lalu kasih uang, kan apa manfaatnya coba? Kan Ya, itu betul. yang saya maksud. Ya. Itu yang kita maksud.
Ya, kalau kamu kasih tahu kita manfaatnya ya sudah, berarti kita kaji lagi teks Alkitabnya berkata apalah. Nah, kalau kalian melakukan dengan baik, ya sudah, kita tidak ada permasalahan di situ. Misalnya kemarin ada elang undang saya terkait dengan komuni, terkait dengan perjamuan kudus. Dia akan berkata kepada saya, Pak Christian, kalau menurut Anda ketika kamu perjamuan itu kamu makan roti atau makan daging? Saya bilang makan roti. Lah, dia bilang kalau iya toh, loh emangnya saya makan daging? Enggak lah. Lalu dia bilang, lalu bukan makan daging, enggak, karena roti itu adalah lambang atau simbol daripada daging Kristus itu. Nah, dia bilang ke saya, kamu sesat ya. Oke, saya tanya ke dia, Elang, ketika kamu melakukan perjamuan kudus, kamu makan apa? Katanya makan daging. Oke ya, saya bilang, rasanya rasa apa? Rasa roti. Loh, kamu kadang daging tapi rasanya rasa roti. Loh, bagaimana itu? Lah, saya bilang ke dia, berubah enggak? Berubah. Lalu kalau berubah itu berarti kan dia kan sudah jadi daging. Berarti rasanya bukan rasa roti lagi, rasa daging kan? Lah, betul. Dia nggak bisa jawab. Apalagi dia mengatakan hakikatnya yang berubah. Berarti kalau hakikatnya berubah, misalnya seperti ini, tak kasih contoh. Kucing menjadi tikus. Nah, pertanyaan saya, kalau kucing menjadi tikus, apakah kucingnya masih ada? Tidak, karena sudah berubah menjadi tikus. Kan tidak ada hakikatnya lagi. Hakikat tikus itu, hakikat kucing itu tidak ada lagi karena sudah berubah menjadi hakikat tikus. Nah, demikian juga yang dia katakan itu. Kalau yang dia makan di dalam perjamuan kudus itu dikatakan roti berubah hakikat menjadi daging, berarti kan rotinya sudah tidak ada lagi. Kan berubah menjadi daging Yesus. Nah, pertanyaan saya, jadi daging. Dia rasa apa? Daging apa? Iya, rasa apa? Hilang kan? Iya, berubah. Nah, katanya enggak, tetap rasa roti lah. Kalau tetap rasa roti berarti roti yang kamu makan bukan daging. Kan begitu logikanya. Yo, apa saya? Nah, makanya saya bilang begini, Bang. Hal-hal yang semacam ini. Silakan. Ya, begini, Bang. Silakan, Bang. Itu kan kemudian hanya untuk permainan kata-kata saja sebenarnya. Artinya mereka kan mempercayai adanya apa itu dari romo mereka itu konsekrasi. Dekrit. Ya, konsekrasi ya. Konsekrasi. Ya, lalu kemudian setelah dikonsekrasi dipahamilah bahwa itu daging yang literal sudah itu, daging yang nyata sudah itu. Tetapi setelah kemudian begitu kita terima, tuh ini roti juga, roti biasa juga, mana yang jadi berilah istilah Kristus, berilah istilah berilah istilah transubstansiasi kan, transubstansiasi yang kemudian trans dengan eksiden, trans dengan eksiden. Nah, menurut mereka secara hakikatnya, secara faktualnya itu memang roti, tetapi pandangan luarnya, eksidennya itu adalah daging, itu adalah tubuh daging Kristus. Jadi mereka memakai istilah-istilah gitu, Bang. Istilah dari siapa itu? Aristoteles itu kan, dari filosofi Aristoteles, transubstansiasi. Jadi podo ae sebenarnya roti ya. Ada lagi yang lucu, Bang. Ada lagi yang lucu yang saya kadang-kadang saya enggak ini. Mereka kan mengatakan mereka itu ketika melakukan yang namanya perjamuan kudus itu atau ekaristi itu, mereka mengatakan itu adalah ibadah. Lah,
Kan mereka nggak bisa baca di dalam Alkitab bahwa itu adalah suatu peringatan. Itu kan bukan ibadah itu. Ibadah itu kalau kita bicara tentang ibadah, itu tidak terbatas ibadah itu. Setiap tindakan kita, itulah sebabnya kenapa dikatakan di dalam Roma ya, Roma 12 ya, 1 ayat 2 toh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Jadi keseluruhan daripada hidup ini itu adalah ibadah kita. Jadi yang dimaksudkan dengan ibadah itu yang berkenan di hadapan. Yang dimaksudkan ibadah itu adalah bukan ritual-ritual atau gerakan-gerakan atau bentuk-bentuk roti-roti seperti itu yang disebutkan dengan ibadah. Itu adalah bagian yang dilaksanakan di situ. Nah, mereka mengatakan ibadah itu adalah ekaristi. Loh, kalau ekaristi itu perjamuan kudus itu bukan ibadah, itu peringatan. Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan bagiku. Kan begitu. Mengingat atau kembali kita merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan sekaligus berjanji bahwa ketika saya memakan ini, saya masih ada dalam iman kepada Kristus. Itu kan yang dimaksudkan di situ. Ada tindakan iman di situ. Ada tindakan iman. Iya. Bukan lakukan itu lalu celupkan, apalagi kan roti yang dicelup itu kan hanya diberikan kepada Yudas. Coba bayangkan itu. Kan aneh itu. Masa umatnya disamakan dengan Yudas Iskariot. Kan aneh. Coba lihat apa yang menjadi makna kenapa roti Yudas itu dicelupkan sedangkan orang-orang yang lain itu tidak dicelupkan rotinya di dalam anggur. Nah, sekarang dipraktekkan oleh orang-orang Katolik cara mereka berjamuan kudus itu oleh jemaat mencelupkan. Loh, coba jelek loh itu. Apa kena makna daripada mencelupkan anggur itu? Mencelupkan roti di dalam anggur itu sama seperti yang di Yudas itu. Jelek loh itu. Bukan. Nah, sekarang kan justru saya berkata-kata, loh kok para romonya ini menempatkan jemaatnya itu seperti Yudas Iskariot ya, pengkhianat. Kan begitu. Kan aneh. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang saya pertanyakan dengan perjamuan kudus mereka itu. Cuman saya nggak ada waktu, itu aja. Silakan Bang. Ya, jadi gini. Kemudian yang mereka terus dengan gencar mengatakan bahwa Protestan itu hanya melakukan pelayanan Ekaristi itu, komuni itu hanya merupakan simbol belaka, hanya merupakan kenangan memori atau figuratif semata-mata. Ya, itulah sebabnya di dalam teologi Protestan bahkan menurut Luther maupun Calvin kan mereka juga sudah jelaskan yaitu konsubstansia itu konsubstansia, bahwa roti itu dengan anggur itu memang roti biasa tetapi harus dimaknai dengan iman yang kemudian ada spiritual present, kehadiran Tuhan yang terlihat di situ, yang nyata, dipahami secara iman. Tetapi kemudian kalau kita hanya semata-mata memandang dari pandangan Zwingli, kalau itu hanya simbol belaka, kita kan menolak itu. Memang kita tolak itu kalau itu hanya simbol semata-mata, tidak mengenang, tidak memperingati, tidak kemudian dipahami itu adalah dipahami secara rohani, yang kemudian kan mereka kerap kali mengutip dalam Yohanes pasal 6 itu, ayat yang ke-53-56 itu kan. Mereka bilang barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Protestan juga kan mempercayai itu, bahwa itu adalah peristiwa kronologis, faktual peristiwa yang pernah terjadi di Golgota, di mana darah Kristus itu mengalir
Lalu kemudian itu semua adalah bagi penebusan dosa. Makanya ditegaskan dalam 1 Korintus itu pasal 11 ayat yang ke-25 itu, 1 Korintus 1:11-25 itu, peringatkanlah akan ini sebagai peringatan akan aku. Perbuatkanlah akan hal ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan apa? Akan peristiwa Golgota itu, akan kematian itu. Itu yang dipahami secara rohani, secara spiritual, bahwa itu harus dilakukan memang oleh orang Protestan. Jadi ada konsubstansia dan koeksis. Ya, koeksis dan konsubstansia. Ya. Sederhana Bang Adi. Saya mau tanya, saya mau tanya sama Abang sederhananya. Mana yang lebih tepat, mana yang lebih dihargai kalau secara ini ya? Ritual yang rutinitas dengan melakukan suatu peringatan itu melalui tindakan iman, bahwa kita ketika melakukan perjamuan kudus, bahwa kita masih dalam keadaan beriman kepada Kristus karena kita sedang melakukan dan hidup di dalam Kristus. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Ya. Melakukan rutinitas, tindakan iman itu yang harus dilakukan. Itu yang lebih penting. Tindakan iman. Bukan hanya sekadar ritual lalu dicelup-celupkan. Dia wes disalibkan, wes selesai melakukan itu. Nggak usah lagi darah-darah, nggak usah lagi harus berupa tubuh terus saja seperti di kayu salib. Wes selesai itu, tetelestai. Sudah selesai, kan begitu. Jadi tidak ada lagi kemudian itu dipahami adalah daging yang nyata, daging yang literal. Betul, rujukan Yohanes 6 pasal 56 itu, makanlah tubuhku, minum darahku. Nah, itu adalah penjelasan firman yang harus diimani terkait peristiwa masa lampau di Golgota itu. Ini yang Katolik Roma gua nggak paham di situ belajar. Jadi tindakan imanlah yang harus kita lakukan di dalam prosesi perjamuan kudus itu. Nah, begitu. Jadi kita tidak lagi menyalibkan Yesus berkali-kali, ya nggak boleh dong. Mana ada menyalibkan Yesus? Iya, makanya saya bilang malah mereka mengatakan itu bukan peringatan tetapi pengulangan. Emangnya kamu siapa kamu menyalibkan Yesus? Orang Katolik ini pengulangan kembali. Pengulangan. Mereka pikir tapi saya ini agak sedikit justru saya baca yang namanya ritual satanik terkait dengan mereka melakukan yang namanya perjamuan kudus itu. Juga demikian mereka melakukan pengulangan sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Dan mereka kan daging yang mereka ini kan daging bayi. Jadi itu juga pengulangan. Mereka juga mengenai pengulangan. Nanti saya bisa kasih ini. Itu budaya satanik itu. Satanik. Ritual satanik ya. Iya. Iya. Makanya coba nanti ditanya sama Mongol. Pernah kita bicara sama Mongol itu di Komal-Komal. Yang dimakan itu adalah ini daging ini darah. Nah, maknanya itu mengulang kembali kisah itu. Iya, serius. Pernah saya. Iya. Apakah kemudian praktek-praktek gereja Katolik itu sedikit teradopsi ya kemudian dari situ ya? Bisa jadi. Saya nggak berani. Ya, saya. Tetapi ada ininya kemiripan. Problematik teologisnya. Iya. Oke, baiklah Bang.
Ini juga saya akan mau buat video besok Bang. Itu kemarin juga saya sedikit juga ada video saya. Nggak tahu ini Pio ini juga yang rekam ini. Pio tadi ini dia ketika saya sedang live. Siapa namanya? Katolik Roma begitu. Itu ngeri tuh Bang. Itu saya dihujat itu dari banyak orang. Ya. Nah, ini Allegro sudah menanggapi videonya. Cuman itu juga ada foto saya di bawah. Mungkin besok saya akan bikin menjawab terkait dengan pembacaan Alkitab maupun juga terkait dengan penyembahan. Jadi dia mengatakan di Protestan itu tidak ada penyembahan. Mereka saja yang katanya ada penyembahan. Nah, itu usul, mungkin Bang. besok. Tapi saya usul jangan diangkat isu-isu yang sifatnya itu memojokkan karakter mereka. Jadi kita konsisten pada ajaran saja. Jadi kita menjawab iman kita saja supaya apa? Supaya hal ini bukan kita melakukannya demi untuk menang-menangan, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Itu sih kalau saya ya. Jadi hal-hal yang seperti yang tadi mereka ad hominem itu bagi saya nggak perlu kita tanggapi yang ad hominem itu menyerang pribadi, menyaringi, menghujat-hujat. Itu karena kenapa Bang? Saya percaya bahwa Tuhan itu berkarya di situ. Serius aku. Jadi ada sesuatu di situ. Itu yang saya yakini loh ya, bahwa tidak mungkin kejahatan itu bertahan lama. Tidak mungkin. Nah, karena bagi saya, kenapa kejahatan itu merajalela? Karena memang kebenaran tidak melakukan apa-apa. Itu masalahnya, kenapa kejahatan itu merajalela. Kesesatan itu merajalela, kesesatan itu bisa tersebar di seluruh dunia. Karena kita yang membawa kebenaran itu tidak melakukan apa-apa. Itu dalam pikiran saya Bang, itu dalam pikiran saya. Tapi saya nggak tahu gimana ininya. Gitu Bang, Ya. kalau saya. Sangat sepakat Abang dosen. Memang kita harus mengedepankan gospel ya, pemberitaan firman Tuhan. Memang terkadang Bang, jujur saja apalagi ya beda karakter ya Bang ya. Apalagi kita kan, saya ini pribadi orang Timor ya Bang ya. Kadang juga kan ya kata-kata juga itu memang perlu kontrol. Ya kemarin itu memang saya ada ucapan-ucapan itu memang itu memojokkan institusi sih memang ya. Itu juga harus disadari juga oleh saya secara pribadi ya di hadapan teman-teman semua ya. Dan ini juga bagian daripada kejujuran personal maupun juga bagaimana agar kebenaran itu memang harus disampaikan ya, walaupun memang menyakitkan juga ya ketika hal itu disampaikan ya. Jadi ini bukan soal Katolik Roma teman-teman, bukan soal Paus, bukan soal Allegro, bukan soal para pendeta, bukan soal Protestan. Soal bagaimana kebenaran itu ditegakkan, disampaikan, sebagaimana firman Tuhan itu dibela ya, air mata sampai nyawa menghilang yang dilakukan oleh para rasul maupun juga bapak-bapak gereja di dalam sejarah. Jadi siapakah kita ini teman-teman Katolik Roma, siapapun ya teman-teman semua malam hari ini sedang menyaksikan. Jadi adanya paman Kristen, Protestan, teman-teman para apologet yang lain-lain semua, saya pribadi, para dosen semua dari Protestan, ya saya kira dari Katolik Roma juga. Memang semua adalah demi kebenaran brother, demi menegakkan pengajaran yang sejati yang diajarkan oleh Kristus ya, oleh Allah yang sejati di dalam sejarah. Nah terkait memang kita berbeda penafsiran-penafsiran ya, pemahaman-pemahaman, semua itu kan bisa diverifikasi ya oleh firman Tuhan. Lagi-lagi kita kembali ke sola scriptura. Apa kata firman Tuhan yang dinafaskan oleh Allah, yang dihembuskan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, meluruskan, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. Ya saya kira
poin kita sama, harapan kita semua sama, teman-teman yang saya kasih dalam Kristus, bahwa memang penyesatan itu memang ada ya. Saya mengutip satu ayat misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 20 kalau tidak salah ya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-29. Izinkan saya membaca firman Tuhan ini ya. Saya teringat ayat itu ya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-29 ya kalau tidak salah ya. Dikatakan begini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangi kawanan itu. Jadi Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa aku tahu setelah aku pergi, serigala-serigala yang ganas itu menggambarkan para pengajar sesat akan masuk kepada ya komunitas orang-orang percaya. Ya, sekali lagi saya bacakan Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, misalnya juga Lukas kalau tidak salah juga. Lukas 17 ayat 1 ya. Coba kita baca juga Lukas 17 ayat 1. Ya, biar ada edukasi juga firman Tuhan yang bisa kita pahami, yang kita harus terus belajar. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ya. Ulang saya baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, di ayat yang lain, di dalam penulisan yang lain dikatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah bagi mereka yang mengadakannya. Nah, begitu. Jadi itulah poinnya yang bisa kita pahami malam hari ini. Ya, belajar mungkin sungguh-sungguh menguasai materi itu bagus. Tidak sepotong-sepotong pemahaman, dan menguasai pandangan teologi, dogma-dogma itu harus juga secara secara menyeluruh juga. Begitu ya teman-teman, dari Katolik maupun Protestan. Ya, kita semua adalah murid-murid kebenaran ya. Jadi tidak ada upaya sama sekali dari saya, dari teman-teman Protestan mau merendahkan atau mau mengatakan kalian itu jelek atau apalah, bertentangan ya. Itu kan back to biblical kan, begitu ya, kembali kepada firman Tuhan, kepada kitab suci. Ya, saya kira itu ya Paman Christian. Ada, karena ini sudah 2:30 ya. Oke. Closing statement saja Paman. Saya kita akhiri ya. Ya. Oke, kalau saya teman-teman yang masih setia menonton, saya pribadi berkecimpung dalam dunia apologet ini karena memang saya khusus juga bidang keahlian saya ya dalam bidang itu. Itu yang pertama. Secara akademik, tugas, memang itu tugas saya, akademiknya saya. Nah, yang kedua, kenapa saya memilih juga pengen mempraktekkan apologetika ini di dunia medsos? Bagi saya efektif bagi kita yang saat ini jemaat bisa memahami kebenaran itu, meskipun sifatnya dilakukan dengan cara saling tanya jawab atau berdebat seperti yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Karena itu akan memudahkan kita untuk mendasari poin-poin yang selama ini kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang ketiga, bahwa kita ini harus menjadi pembawa kebenaran itu, dan ini memudahkan kita tidak lagi memperkenalkan secara diam-diam atau secara metode yang lain apalagi, tapi dengan kebenaran ini dikenal oleh seluruh dunia, maka mereka bisa
mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan. Kan begitu teman-teman. Tetapi kalau itu kita tidak menyatakan di media sosial, mana ada orang mempertimbangkan hal-hal yang semacam itu, kan begitu. Nah, terakhir terkait dengan motif kita. Motif kita di sini jelas bahwa hanya untuk meluruskan ajaran-ajaran yang memang kita lihat dalam ajaran itu terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan itu dapat dibuktikan. Jadi tidak ada rasa ini. Mungkin ada terkesan misalnya dalam dunia apologetika ini menyatakan kebingungan-kebingungan, menyatakan kebodohan-kebodohan, menyatakan kesalahan-kesalahan, dan itu sudah memang hakikat daripada suatu apologetika untuk membuka yang namanya kepalsuan-kepalsuan, dan itu diajarkan di dalam Alkitab bahwa tujuan kita untuk menyatakan kebenaran itu adalah untuk mempermalukan yang namanya tindakan-tindakan yang tidak benar. Kan Alkitab mengatakan itu di dalam Mazmur. Kita melakukan suatu kebenaran itu adalah mempermalukan kejahatan. Kan begitu? Ya. Nah, jadi gitu, itu yang kita ini, itulah yang bisa saya sampaikan. Terus Bang Adi Marcos silakan terus semangat. Memang tantangan tidak mudah untuk itu. Bahkan keluarga kita sendiri yang menjadi musuh utama dalam hal ini. Nah, jadi gitu ya. Kalau saya sih begitu. Kalau saya lihatnya banyak hal yang kita harus ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kalau masih kita mengatakan alasan bahwa keluarga saya yang menjadi penghamba saya, berarti kita nggak layak jadi murid Kristus, kan begitu? Betul, ya, betul. kita sudah tahu itu. Jadi gitu, Bang Marcos, terima kasih untuk semangatnya, dan juga firman Tuhan terus untuk menyatakan yang baik, tapi tetap pada koridor bahwa yang kita bawa ini adalah bukan filsafat tetapi kebenaran, dan harus dicerminkan dengan sikap dan juga perbuatan kita. Itu sih menurut saya, Pak. Silakan. Amin. Ya, kita akhiri dalam doa ya, Bang ya. Kita akan rungkat. Oke. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih sampai detik ini Engkau masih menyertai kami, Bapa, dan memberikan kekuatan, hikmat, bijaksana. Dan kami memang lemah di dalam segala sesuatu. Kami membutuhkan hikmat Tuhan, kami membutuhkan pertolongan, bahkan kuasa Allah sendiri yang terus memperlengkapi kami. Berkati Pak Christian dalam pelayanannya, dalam apologetik yang terus memberikan pengajaran ataupun mewartakan kebenaran daripada Kristus, yaitu memberitakan Injil. Dan juga berkati hamba-Mu, biarlah juga hamba-Mu sendiri diberikan kesabaran, diberikan pengertian ilahi, bahkan juga hikmat-hikmat daripada Allah yang disingkapkan secara ajaib. Tuhan nyatakan, Tuhan curahkan atas hamba-Mu ini. Biarlah juga para netizen yang mendengarkan dimanapun berada, atas mereka diberikan hati dan juga kerinduan dan juga harapan mereka di dalam belajar firman Tuhan, karena Kristus satu-satunya harapan, Kristus satu-satunya sukacita mereka, Kristus satu-satunya yang menyelamatkan mereka, Kristus satu-satunya yang menyediakan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya seluruh teman-teman atau yang menonton, menyaksikan damai sejahtera dan juga hati yang baru, bahkan juga atas mereka diberikan pengertian ketika firman Tuhan disampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami membawa doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya. Baik. Oke, Paman. terima kasih Bang. Saya turun ya Bang ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih banyak. Ya, rupanya ada yang saya harus geser nih. Saya belum ini. Terima kasih Paman Christian. Ya, sebentar. Ya, sama-sama ada Bang. proses Sama-sama. ini. Tuhan berkati Paman ya. Terima kasih.
Ya, ada yang harus digeser ya, puzzle. Saya lupa dari tadi saat saya lagi berdoa soalnya. Ya, ya begitu ya teman-teman. Akhirnya bisa kelihatan ya wajah saya tadi tertutup oleh puzzle ya. Ya, baiklah, karena ini sudah pagi teman-teman, besok istirahat lagi. Ya, besok harus live, harus beraktivitas. Ya, sayang sekali waktunya terbatas ya. Dari jam 11 tadi sampai jam 2 lewat ya, mau setengah 3, mau jam 3 waktu Indonesia Tengah, di Pulau Bali udah mau jam 3. Ya baik teman-teman, terima kasih dari hati yang terdalam ya teman-teman yang terus menyaksikan live saya ya, dengan diskusi-diskusi. Tentu banyak kekurangan ya, saya banyak kekurangan, banyak sekali ya kesalahan-kesalahan dalam tutur kata, mungkin dalam memperlihatkan materi-materi yang memang tidak mewakili ya dari dalam kitab suci. Ya, maafkanlah kiranya. Dan ini juga proses kita semua belajar teman-teman, belajar ya, karena ketika kita terus belajar ya, mengutip Mazmur ya, pasal 119 ayat 103 sampai 105 ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, bila tersingkap ya, firman-Mu itu yang akan diperlihatkan. Ya, firman-Mu itu madu, begitu manis ya. Silakan baca 119 Mazmur ayat 103 sampai 105. Ya, itu yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Ya, kita diberikan kekuatan baru setiap hari ya. Kita diberikan terus semangat, bahkan juga hal-hal yang baru, pengertian dari Tuhan. Itu membuktikan kasih setia Tuhan. Ya, membuktikan pemeliharaan Tuhan. Ya, predestinasi Allah. Ya, predestinasi pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sedetik pun di dalam hidup kita. Hanya ucapan syukur, hanya kekaguman, hanya merupakan puji-pujian ya, dan sembahan kita bagi Dia. Itu yang bisa kita berikan. Ya, baik teman-teman, hanya firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Ya, lagi-lagi mungkin bicara itu kan mudah ya, tetapi prakteknya agak sulit. Ya, itu yang seringkali bisa kita alami ya, kita bisa bedakan itu di dalam hari-hari kita. Enak ngomong, tetapi mudah sulit mempraktekannya. Seperti itu ya. Jadi terus belajar firman Tuhan. Bagi 93 orang ya, mata memandang yang sedang menyaksikan semua. Ya, tetap semangat Pak Pen. Ya, terima kasih EG ini selalu setia ya, selalu terus menyaksikan live saya. Dan itu adalah sekali lagi saya selalu bilang ya, saya ini penuh kekurangan, penuh dengan segala keterbatasan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus memberikan pencerahan ya, hal-hal yang baru yang disampaikan di diskusi ya, setidaknya itu memotivasi teman-teman untuk belajar, untuk kemudian mencari sendiri sumber-sumber, menggali sendiri apa sih maksudnya Tritunggal misalnya, apa sih maksudnya terkait dengan transubstansiasi dan lain-lain, apa sih maksudnya semua ilmu teologi itu kan kita bisa pelajari begitu ya. Sehingga dengan demikian ya, Tuhan memakai kita untuk menjadi pemberita kebenaran dan juga menjadi pengajar. Ya, bangga jadi Protestan ya. Intinya bangga jadi Protestan. Oke teman-teman Katolik Roma, sekali lagi I love you all banget ya. Saya sangat mengasihi kalian semua. Dari Adi Markus sama sekali tidak benci ya. Saya merespon, menanggapi banyak ya typing di video-video yang saya sudah lihat kemarin itu. Dan itu saya lihat banyak sekali yang hujat saya, hina saya. Tetapi saya selalu katakan, tidak berarti saya itu benci kepada kalian. Enggak. Ya, saya kan tidak mau disebut kacang lupa kulit kan. Saya kan dari sana asalnya.
ibu bapak saya juga masih Katolik, keluarga besar saya masih Katolik. Tapi saya sangat hormati mereka. Saya sangat-sangat ya terus meluangkan waktu saya untuk mendoakan, melayani mereka. Begitu dalam hal firman Tuhan. Begitu. Ya, terkait kebenaran kita harus sampaikan. Kalau memang itu ditolak, itu tidak diterima, ya no problem, kan tidak masalah. Bukan berarti ketika itu ditolak lalu kita musuh-musuhan. Ya, enggak begitu ya. Mari terus menjalin persaudaraan ya di dalam Kristus. Ibrani 13 ya, kalau tidak salah ya. Ibrani 13 ayat 1 ya, jalinlah persaudaraan di dalam Kristus. Ya, terima kasih Pro Israel, Tuhan berkati ya. Ya, baik teman-teman, rupanya saya banyak bicara dari tadi. Ya, esok lagi kita live. Tuhan beri kekuatan baru lagi. Tuhan beri lagi semangat ya, iluminasi dari Tuhan diberikan kepada kita dan kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Roma 11 ayat 36. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itulah kemuliaan bagi Kristus Yesus. Ya, Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian semuanya. Salam, selamat pagi. Ya, kita semua menghormati mereka saudara kita. Yes, benar sekali, Kristen. Mereka adalah saudara kita. Dan kita juga tidak boleh lupa juga, mereka juga adalah sejarawannya kita, kakaknya kita. Mereka itu adalah yang harus kita juga sebenarnya respect. Cuma dia problem teologi reformasi itu memang ya membuat kita harus berdebat dengan kakak ya kan. Harus berdebat dengan kakak kan begitu. Tapi intinya kita harus hormati. Jangan lupa Luther dari sana. Jangan karena hanya ada keluar dari situ lalu kita benci marah-marah. Enggak. Always to lovely them with in deep heart, ya, in all the life, to lovely, ya, everybody. Baik, bahasa Inggris belepotan. Oke, selamat pagi. God bless you all. God bless you all ya. Selamat pagi semua. Salam. Terima kasih teman-teman Pak Christian, Pro Israel, Pak Ege. Tuhan berkati semua. Selamat pagi. Ya.